itu adalah eh, karena itu adalah materinya di statistik univariat. Sekarang saya adalah statistik bivariat, ya. Statistik univariat itu adalah Anda belajar caranya deskriptif, ya, deskriptif menentukan mean, ya, kemudian median, kemudian Anda belajar bagaimana menggunakan compute, ya, kemudian Anda belajar bagaimana recode into new variable, ya, membuat variabel baru, bagaimana Anda memasukkan data di SPSS, itu semua univariat. Sekarang saya masuk yang lebih tinggi, di atasnya univariat adalah bivariat. Ya, bivariat itu berarti untuk menilai hubungan X dengan hubungan Y. Ya, hubungan X dengan hubungan Y. Mungkin ini yang masih tingkat 2 ini nggak ngerti apa sih hubungan X, hubungan Y itu ya, karena kalian pastinya belum masuk terkait dengan metodologi penelitian. Jadi ada hubungan X, ada hubungannya, hubungan X dengan apa gitu. Ya, untuk menilai hipotesis. Ya, sekarang pokoknya pada pada materi kita pada hari ini sore ini adalah sudah masuk ke kategori bivariat untuk uji hipotesis, uji hubungan, ya, untuk melihat hubungan X dengan hubungan Y, ya. Oke. Ya, kita awali dulu dengan uji T, ya. Uji T ini judulnya apa sih? Saya tuh ngajarnya apa sih judulnya? Sebentar, Mbak, judulnya apa kemarin ya? Hmm? Saya apa ya? Ini adalah topiknya itu, sebentar, topiknya itu adalah, nah, topiknya itu adalah uji proporsi, ya, uji proporsi. Jadi kita mau lihat proporsi uji proporsi yang beda, ya, uji beda, ya. Jadi eh, kita mau membandingkan, kita mau lihat perbedaan, ya, perbedaan. Uji tes sudah belum kalian? Halo, ini yang tingkat 2 uji tes sudah? Oke, uji T belum, berarti kita mau lihat perbedaan. Jadi ada satu kelompok dan ada dua kelompok. Ya, ingat, sama ada kita melihat beda dalam satu kelompok dan ada kita melihat beda pada dua kelompok. Tolong perhatikan, ada kita melihat beda pada satu kelompok dan ada kita melihat beda pada dua kelompok. Ya, kalau pada satu kelompok, kalau pada dua kelompok, ya, misalkan contohnya, kita mau melihat hubungan, apa namanya, kita mau melihat apakah ada perbedaan. Apakah ada perbedaan pada kelompok A dengan kelompok B. Jadi kita biasanya uji ini adalah uji intervensi. Jadi buat mereka yang penelitiannya itu menggunakan intervensi pre dan post, kita menggunakan yang namanya uji T. Paham ya? Untuk yang menggunakan pre dan post, kita menggunakan namanya uji T. Uji T ini ada dua. Uji T yang dependen dan uji T yang independen. Uji T yang independen itu ada dua kelompok. Ya, contohnya kelompok ibu menyusui. Jadi Anda melakukan intervensi, Anda melakukan perlakuan, Anda melakukan edukasi, Anda memberikan intervensi. Ada satu kelompok yang Anda lakukan perlakuan, ada satu kelompok yang tidak Anda lakukan apa-apa. Jadi ada dua kelompok. Nah, Anda mau membedakan antara satu kelompok yang Anda lakukan perlakuan atau intervensi, satunya lagi adalah kelompok yang tidak Anda lakukan. Jadi Anda beda. Namanya uji delta. Siapa yang dari IPA? Pastinya kalau dari nurse, ini semua pasti dari IPA. Masih ingat matematika tentang delta? Delta itu adalah mencari perbedaan. Ya, mungkin yang suka matematika ingat ya, ada yang namanya uji delta. Delta itu untuk melihat perbedaan. Perbedaan kelompok A dengan kelompok B. Ya, nanti kita mau lihat ada nggak perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B. Itu. Nah, itu yang ada dua kelompok. Satu lagi adalah
yang satu kelompok. Satu kelompok. Jadi kita berikan dia intervensi. Jadi kita prekan dulu, kita berikan intervensi, kita lakukan pemberian intervensi, lalu kita pause, kita lihat. Ya, tapi hanya satu kelompok. Tidak kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Itu namanya uji T dependent. Kalau yang pakai dua kelompok namanya uji T independent. Paham? Kalau dia dua kelompok namanya uji T independen, kalau satu kelompok namanya uji T dependen. Sekarang Anda akan belajar menggunakan dua-duanya. Jadi kalau dependen hanya satu kelompok, jadi melihat perbedaan sebelum dan sesudah ya pada satu kelompok, tapi kalau independen melihat perbedaan sebelum dan sesudah tapi pada dua kelompok. Oke? Ya. Kita masuk ke uji T. Ya, kita masuk ke uji T. Nah, prinsip dari uji T ini adalah dia harus berdistribusi normal. Ingat, harus berdistribusi normal. Bu, gimana caranya ngecek itu distribusi data saya normal? Yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus mengecek distribusi data Anda dulu normal atau tidak normal. Ya, oke, sebentar. Ini sudah saya share belum ya? Saya share dulu. Supaya jalan-jalan itu pakainya apa ya? Screen ya? Hmm. Supaya nggak berubah-berubah pakainya apa? Screen ya? Halo? Halo? Jadi ditanya. Halo mahasiswa, supaya saya nggak ngubah-ubah tuh pakainya screen ya? Iya betul Ibu. Pakai screen. Iya, share screen-nya Ibu. Share screen. Gini, ini keluar apa nih? SMS Data. Ibu. Iya, Oke? Sudah. Sekarang kriteria dari uji T adalah distribusi data harus normal. Sekarang bagaimana mengecek distribusi data? Oke, sekarang kita mulai lihat ini usia. Usia, ini ada usia ibu. Ada usia ibu ya. Ini ada usia ibu. Coba saya mau search dulu ini paling rendah berapa. Kalau Anda mau ngecek usia paling rendah berapa dan usia paling tinggi berapa, Anda tinggal klik nih. Klik kanan. Tuh, Anda bisa sort descendant, sort ascending. Halo, semua pada buka. Sudah dibuka belum ini? Sudah dibuka belum? sudah Ibu. Sudah. Kalau Anda mau melihat apakah data Anda paling rendah berapa, paling tinggi berapa, Anda klik usia, klik kanan. Terus Anda sort ascending atau sort descending. Contohnya sort, nah, paling rendah umurnya 17, 17, 17, 18, 18, 19, tuh, sampai yang paling tinggi adalah umurnya 37 tahun. Kalau kita sort dia descending, umurnya yang paling tinggi yang di atas. Ya, nah, sort ascending, sort descending. Nah, ini untuk melihat apa angka apa mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Termasuk Anda mau lihat apakah datanya ini missing atau tidak. Missing artinya ada data yang tidak terisi. Ini kalau saya lihat ini semuanya terisi tuh. Nggak ada yang missing. Kalau missing itu biasanya ada angka titik-titik. Di sini ada titik-titik itu berarti ada yang missing. Ini nggak ada yang missing. Kayaknya nggak ada yang missing. Coba saya set. Nggak ada yang missing. 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 Nggak ada. Ini nggak ada yang missing ya. Karena semuanya terisi. Dari atas sampai bawah semuanya terisi. Kalau dia missing berarti ada yang tidak terisi. Baik. Sekarang kita mau lihat apakah distribusi responden saya. Ini mahasiswa tingkat 2 yang nggak ngerti. Bu, responden ini nih responden nih. Respondennya ada berapa? 30 nih. 1, 2, 3 sampai 30. Ini namanya responden, Mbak. Ya, ini namanya responden. Saya minta tuh respondennya 30.
Kalau kita lihat ini tuh ada usia, pendidikan, kerja, anak. Anak nih apa nih? Anak nih apa sih anak ini? Anak nih apa nih? Anak kandung. Anak itu berapa jumlah? Coba kita lihat value-nya. Anak itu adalah melihat berapa jumlah anak. Oke, berapa jumlah anak ya? Kita balik lagi data. Kandung usia kandungan kalau nggak salah. Kandung itu adalah berapa kandungan, berapa usia kandungan ibu. Oke. Periksa HB1, HB2 umur. Jadi ini untuk melihat apa ibu-ibu hamil yang ada kadar data ini adalah ada data HB ibu, ada ibu hamil, ada usia kandungan ibu, ada jumlah anak ibu gitu ya. Nanti kita kita mainkan di sini. Sekarang kita lihat dulu datanya usianya terdistribusi normal atau tidak. Semua coba analyze, descriptive, explore. Sudah belum? Kalau ketinggalan ngomong jangan diem aja. Ini kalau lagi ini. Apa coba tadi kliknya? Ini kalau lagi Zoom kan Analyze begini nih. Ini kenapa ada namanya orang tapi nggak ada ininya ya? Ada nama class of dua A nurse. Cuman ada latar belakangnya tapi orangnya nggak ada. Ada Rakika tuh pada kemana orangnya? Kepalanya nggak ada. Siapa lagi? Ya. Yang tingkat akhir saya nggak nyalakan karena mereka memang mau penyegaran karena sedang skripsi. Kalau Anda kan mau dapat nilai nih yang tingkat 2 ini. Mereka mah nggak ujian, hanya penyegaran karena sedang skripsi. Kliknya coba untuk melihat normalitas data. Apa coba analyze ulangi? analyze Ibu. Analyze terus. Deskriptif. Yang tingkat akhir juga ya. Ayo, kalian sudah mau ini nih. Sebentar lagi nih. Sudah mulai masukin data. Harusnya kalian lebih aktif ini. Deskriptif, terus pilih apa? Explore. Explore. Ini adalah untuk melihat apakah distribusi data Anda normal atau tidak. Yang mau kita lihat adalah usia. Kenapa? Saya mau melihat apakah usia ibu itu di dalam 30 orang ini, apakah usianya itu eh, tidak terlalu jomplang. Jangan sampai ada yang usianya 17 tahun, tapi nanti ada yang usianya 90 tahun. Nah, gitu. Itu kan berarti jomplang. Ya, jadi kita melihat apakah usia ini datanya itu normal ya, ataukah ada miring ke kiri? Miring ke kiri artinya kebanyakan usianya masih muda. Miring ke kanan artinya kebanyakan usianya sudah tua gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Penelitian tuh harusnya datanya itu rata gitu ya. Kita masukin usia ibu nih. Apalagi yang mau kita lihat? Jadi yang mau kita lihat itu adalah distribusi normal itu adalah angka-angka yang numerik ya. Kita mau lihat apa? Usia apa HB? HB1, HB2. Nah, HB, HB mana HB? Ini HB ya. HB1 misalkan kita mau lihat. HB2. Nah, oke. Lalu kita lihat statistik enggak plot. Nah, kita lihat ini nih. Normality, lihat normality. Normality, karena kita mau cek normalitas data, kita klik normality. Oke, kemudian kita continue. Option nggak usah. Nah, setelahnya kita oke kan. Nah, ini. Keluar kayak gini nggak? Coba, keluar kayak gini nggak? Ini kalau lagi daring ini nggak kelihatan nih, ada yang tiduran. Ah, nanti aja gue nanya sama lu aja dah, gitu. Pada nggak coba, saya aja nggak tahu. Jangan-jangan ini berapa orang jumlahnya kalian kelas 2A? 2A nurse berapa orang jumlahnya? Mbak Sipen berapa orang? Sipen? Sipennya Iya, tidur. izin Ibu. Untuk mahasiswanya harusnya 47 Ibu. Kamu kemana kepalamu? Tidak ada orangnya. Kamu kemana?
Nanti kamu saya suruh presentasiin loh. Pokoknya nanti saya panggil per orang, ya, suruh coba. Saya nggak mau tahu, saya panggil pokoknya random, suruh coba. Sekarang coba kamu coba tampilkan, gitu. Saya suruh nanti orang tuh coba. Jadi kalau yang nggak perhatikan ya sudah nasib lah. Ya, nah ini sudah kita mau lihat normality datanya di mana. Ini tadi usia ibu, kadar HB1 ya. Kadar HB pertama, kadar HB kedua. Nah, kita lihat normality datanya itu di sini nih. Test of normality. Nah, ini test of normality. Ya, nanti yang tingkat akhir, tingkat 4 coba ya. Kalau Anda mau semua, termasuk kai kuadrat. Tolong perhatikan, termasuk kai kuadrat, termasuk uji T. Jadi yang data-data numerik, dia harus diuji dulu, dites dulu, dilihat dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ini cara mengecek distribusi datanya. Ya, tadi jadi analyze, kemudian pilih deskriptif, lalu pilih explore, lalu keluar. Nah, dilihat di test of normality. Nah, ini. Nih, lihat di test of normality. Sekarang kita lihat. Kita katakan datanya berdistribusi normal apabila dia signya sig. Kita lihat ini Kolmogorov-Smirnov ya, jangan lihat yang Sapiro. Kita lihat di Kolmogorov-Smirnov. Jadi tes normality data salah satunya adalah tes Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov ya. Yang kita lihat adalah sig. Sig ini artinya sama dengan alfa. Sig ini artinya sama dengan alfa. Jadi, kalau normality data, kebalikan dari hipotesis. Kalau hipotesis kan kita lihat yang alfanya lebih rendah dari 0,5. 0,05. Kalau dia lebih rendah dari 0,05, berarti dia signifikan. Tapi kalau dia lebih dari 0,05, berarti dia tidak signifikan, datanya tidak bermakna. Atau penelitian tidak bermakna. Ya. Nah, kebalikannya, kalau untuk tes normality data, justru kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti datanya itu tidak berdistribusi normal. Yang dikatakan berdistribusi normal justru kalau yang dia itu lebih dari 0,05. Di sini mana kalau gitu yang datanya distribusi normal? Variabel mana yang datanya distribusi normal? Yang mana? Saya panggil aja lah. Aini, Aini Natswa Suraya. Yang mana di sini yang datanya berdistribusi normal? Aini, ada yang Iya, pura-pura Ibu. tidak mendengar. Di mana yang datanya berdistribusi normal? Ini dari tiga variabel ini kan ada tiga variabel, variabel usia ibu, variabel kadar Hb pengukuran pertama, sama variabel kadar Hb pengukuran kedua. Yang mana datanya berdistribusi normal dan mana yang tidak berdistribusi normal? Ah, ini Iya, Ibu, yang usia Ibu ya, Bu. yang mana? Usia ibu datanya distribusi normal atau tidak? Nggak perhatikan kan? Jadi saya ngomong udah sebanyak itu ngomong nggak diperhatikan. Usia ibu ini datanya distribusi normal atau tidak? Tidak, Ibu. Iya, Ibu. Hmm? Apa? Usia ibu nih yang pertama nih, variabel usia ibu datanya berdistribusi normal atau tidak? Kamu kemana tadi tidur saya ngomong? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ayo Ibu. apa? Usia ibu tuh datanya distribusi normal atau tidak? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tahu dari mana tidak? Karena dia kurang Karena dari kurang dari 0,05. 0,05. Karena, ayo yang tingkat 4 juga boleh ngomong ya. Karena apa? Karena kurang dari
Bisa menjawab, Ibu. 0,05. Karena dia alfanya berapa? Lebih besar atau lebih kecil daripada alfa? Lebih kecil. Ih, kamu kalau nggak jawab kita lama banget ini. Nuraini Lebih Dwi, ayo jawab. Iya, Ibu, itu lebih kecil dari alfanya. Ya, jadi dia berdistribusi normal atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, jadi ini usia ibu itu distribusi datanya tidak normal karena dia itu 0,033, lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya si peneliti ini, si mahasiswa ini ngambil responden itu usianya itu nggak mikir-mikir, pokoknya asal ngambil, dia nggak ngeliat. Usia ibunya itu terlalu bervariasi. Ya, usia ibunya itu terlalu bervariasi. Ada yang paling muda, ada yang tinggi. Coba Anda lihat nih usia ibu nih. Nih saya lihat usia ibu nih ya. Nah, usianya ada yang 17 tahun, tapi ada yang 37. Kan terlalu jauh. 17 sama 37. Paham nggak? Halo, paham nggak? Paham. Paham, Ibu. Ya, jadi makanya ini yang dibutuhkan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, kriteria inklusi dan eksklusi salah satunya supaya responden kita itu distribusinya itu normal. Sedapat mungkin kalau penelitian distribusinya normal. Artinya antara 30 orang ini perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, ini perbedaannya terlalu jauh. Ada yang umurnya 17 tapi ada yang 37 kan jauh banget. Ya, gitu. Kalau kadar Hb pertama distribusinya normal nggak? Normal, Ibu. Normal, Ibu. Normal, Bu. Hah? Normal, Ibu. Normal, bagus. Kadar Hb kedua, Normal. Normal, Bu. maftuhatul, normal atau tidak? Normal, Ibu. Baik, ya, karena dia lebih besar dari 0,05. Nah, itu tahap pertama. Kalau sudah Izin Bu, baru, ya. izin Bu. Hai, Iya Bu, apa? Saya Faris dari tingkat 4. Saya izin bertanya Bu. Hmm. Eh ya Kenapa, terkait Faris? terkait apa namanya tadi kan Ibu bilang untuk normalitas data itu kalau bisa Hmm. untuk range umurnya nggak terlalu jauh ya Bu ya. Iya. Nah, permasalahannya Bu di penelitian saya itu bagian kriteria inklusi eksklusi itu saya nggak matokin umur Bu. Jadi karena yang saya tuh meneliti semuanya gitu Bu. Pasien saya hipertensi, cuman nggak ada range Mm-mm. umur gitu Bu. Nah sekiranya eh, saya supaya datanya itu normalitas, saya ngambilnya di umur berapa atau punya range berapa ya Bu ya? Eh, tergantung Faris. Kamu tentukan misalkan kamu mau ngambil usia tua atau usia muda, dewasa tengah, apa dewasa lanjut. Itu Faris. Kalau misalkan kamu, Bu, saya mau ngambilnya itu adalah untuk lansia ya. Berarti lansia itu pasti distribusi datamu normal. Atau misalkan Bu, saya mau menyoroti hipertensinya adalah untuk usia dewasa. Artinya dewasa sampai usia berapa? Dewasa tidak lansia. Artinya mungkin dewasa itu mulai dari umur berapa sih dewasa? 20-an ya. 18. Jadi mulai dari 20 sampai mungkin 4 berapa gitu. Jadi harus begitu Faris. Kalau misalkan terlalu terlalu banyak, kamu terlalu beragam inklusi dan eksklusi kamu harus tentukan. Nggak bisa kamu. Kalau nggak nanti data kamu tidak normal. Dan ini akan berdampak terhadap hasil ya. Jadi nanti coba Anda bayangkan yang satu hipertensi umurnya sudah 80 tahun, yang satu hipertensi umurnya masih 20 tahun. Faris bayangin nggak nanti? Kira-kira hasil kamu itu valid nggak? Iya Bu, Coba nggak valid Faris. Bu. Tapi eh, Enggak, karena perbandingannya antara usia muda dengan usia yang sangat tua. sangat Terlalu jauh gitu, Faris. Paham? iya Bu paham Bu. Ya? Saya izin Bu. Dan definisi operasional itu hasil muda dan saya akan meneliti dewasa muda dan dewasa menengah. Itu kisaran umur Mm-mm. dewasa muda 18 sampai 40, dewasa menengah Mm-mm. 40 sampai 65, Bu. Nah, sekiranya penghasilan saya kan
apakah di antara Oh, dewasa menengah itu harus ada satu, dewasa muda itu harus ada satu. Jadi range-nya 50% dewasa muda, 50% dewasa menengah gitu, Bu. eh, ya, tapi Anda nggak bisa tentukan seperti itu ya kalau sudah di lapangan ya. Anda gunakan saja. Jadi kalau memang terpaksa kriteria Anda misalkan keterbatasan pasien, keterbatasan pasien gitu sehingga Anda harus mengambil semuanya, ya berarti nanti Anda harus bermain di pembahasan. Ya, apa dasarnya Anda tidak melakukan inklusi pada usia tertentu gitu loh. Tapi kalau Anda katakan dewasa, ya coba kita lihat aja. Anda berarti bikin dua kategori ya. Iya, Bu. Seperti Ya, itu, Bu. Saya rencananya sih, Bu. oke. Ya sudah, nanti coba Anda tes dulu. Nih, Faris kan sudah tahu. Sekarang Faris bisa coba itu. Data Faris, tapi belum ngambil data Belum, ya. belum Masih. ambil data, Bu. Ya, ya udah, ya Ya. udah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang apa dasarnya? Karena nanti pengambilan data ini, nggak apa-apa sih Faris. Pengambilan data ini Anda untuk menentukan seperti tadi nih. Si Faris mau menentukan dua kelompok, kelompok muda dan kelompok tua. Apa perbedaannya kelompok tua dan kelompok muda? Anda membagikannya bagaimana? Saya pakai min, Bu. Min. Min, min rata-rata. Jadi yang saya rata-rata dulu usianya, mana yang rata-ratanya berapa itu masuk ke muda, yang di atas masuk yang ketua. Itu. Kalau jadi untuk pembagian pengelompokan ada dua cara. Bisa secara substansi. Secara substansi yang tadi dikatakan, oh dewasa muda usia 18 sampai sekian, dewasa menengah usia sekian sampai sekian. Tapi ada kalanya kita tidak bisa pakai substansi. Karena data kita terlalu beragam. Jadi pakai apa? Jadi pembagian dewasa muda, dewasa tuanya itu adalah pakai min. Pakai rata-rata. Ya, nah Anda bisa lihat min. Ini kan ada min nih. Contohnya nih. Berapa usia ibu ada min. Ada dua pembagian pemotong. Itu namanya cut off point. Pemotongan itu namanya cut off point. Ya, ini ada min, ada median. Kalau Anda datanya berdistribusi normal, Anda pakai min pemotongannya. Berarti nanti usia ibu, karena tadi dikatakan Bu, tadi usia ibu kan tidak normal. Berarti untuk pengkategorian cut off point untuk usia ibu itu bukan pakai min, pakainya median. Buat data yang tidak berdistribusi normal, cut off point-nya menggunakan median. Jadi pemotongannya usia ibu adalah kurang dari 25,50 itu usia muda, di atas 25,50 itu usia sedang gitu misalkan, sedang ketua. Jadi kalau dia tidak berdistribusi normal menggunakan median, tapi kalau dia distribusinya normal menggunakan min. Usia itu tadi dia tidak normal, berarti menggunakan median. Tapi kalau yang tadi kadar HB ibu, dia normal, berarti menggunakan min. Ya, min. Oke? Nah, ingat ya, jadi pemotongannya antara min sama median. Oke, stop. Dah, satu. Itu distribusi normal. Itu untuk mengecek apa persyaratan. Halo, tingkat dua, paham nggak? Ibu, izin tanya Nah, Ibu dari hmm. tingkat 4 Ibu. Ya, tingkat empat, tingkat Ibu dua maaf dulu. ya. Oh ya, ya udah, ya udah Ibu. Tingkat dua, ayo. Dah, oke. Sekarang kita lanjut dulu. Ayo, biar ini dulu. Sekarang lanjut dulu. Nanti ada belakangan ya, sebentar ya. Kita sekarang masuk ya ke dalam. Kita sekarang sudah mulai. Oh, ini ternyata ada yang distribusi normal, ada yang tidak berdistribusi normal. Sekarang kita masuk ke uji T. Kita masuk ke uji T dependen. Apa tadi uji T dependen, Mbak Adista? Tadi ada dua uji T dependen sama uji T independen. Bedanya apa tadi? Coba. Nah, nggak dicatat. Eh, Ya, sebelumnya izin Bu, kalau misalkan tadi uji T independen itu dua kelompok, jadi dia sebelum dan Hmm. sesudah. Terus Mm-mm. kalau misalkan uji Kalau T T dependen, dependen, itu dia satu kelompok. betul ya. Pokoknya intinya uji T itu adalah untuk menguji sebelum dan sesudah. Contohnya ini mahasiswa nih ya. Saya, ibu itu mau menguji apakah kalian paham tentang COVID.
Gitu ya. Jadi sebelum Ibu memberikan informasi tentang COVID, Ibu kasih kuesioner dulu. Ini saya kasih kuesioner, saya mau melihat sejauh mana sih pemahaman kalian tentang COVID. Jadi Ibu sebarin kuesioner. Dapat nih kuesionernya, itu namanya kuesioner pre. Ya, pre, sebelum. Nah, abis itu ibu mengajar. Ibu mengajar COVID adalah bla 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 gitu kan. Nah, sesudah ibu mengajar, ada tanya jawab dan segala macam. Udah paham anak-anak sudah, Bu. Abis itu ibu berikan lagi kuesioner. Itu namanya kuesioner post. Kuesioner sesudah intervensi, sesudah anak itu diberikan perlakuan. Perlakuan itu maksudnya diberikan tindakan. Tindakan apa? Tindakan tadi memberikan penyuluhan. Nah, itu namanya post. Ya, Ibu ingin melihat apakah ada perbedaan skor antara sebelum dengan sesudah dikasih penyuluhan. Harusnya kalau saya kasih penyuluhan, ada nggak perbedaan deltanya? Deltanya ada perbedaan nggak, Aprina? Ada perbedaan nggak? Oke, Aprina pura-pura tidak dengar. Halo, semua jawab. Ada perbedaan nggak harusnya? Ada Mana Ibu. lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Yang pre apa yang post? Sesudah Ibu yang Yang pos. Yang mana? Yang pos Ibu. yang Ibu. Yang post. Kenapa yang post? Kenapa yang post? Iya Karena udah Ibu. di pemberi. Iya Ibu, untuk yang pos Kayak Kairon Salsabila, kenapa yang post Kairon? karena sudah melakukan intervensinya Ibu. Iya, karena sudah diberikan penyuluhan ya nggak? Ya, itu namanya delta. Jadi ibu mau lihat berapa sih kenaikannya, berapa persen kenaikannya. Paham ya? Berapa persen kenaikannya dari sebelum diberikan intervensi. Nah, itu delta tuh ya. Oke, sekarang kita mulai masuk yang satu kelompok dulu. Ini yang bimbingan saya juga ada nih satu kelompok. Mereka menggunakan project ini pasti menggunakannya satu kelompok. Ini namanya adalah uji dependen. Ya, uji dependen. Hmm. Uji yang satu kelompok dulu ya. Oke, sekarang saya mau melihat apakah ada perbedaan kadar Hb ya sebelum dengan sesudah. Jadi ini si ibu ini dilakukan untuk melihat apakah ada efek pemberian contohnya. Sekarang tulis. Ingin melihat apakah ada efek ya pengaruh pemberian vitamin E. Pengaruh pemberian vitamin E pada ibu kok E ya. Pengaruh pemberian zat besi atau asam folat pada ibu hamil. Pengaruh pemberian asam folat pada ibu hamil. Oke? Nah, asam folat itu kan untuk menentukan Hb. Jadi, sebelum saya berikan asam folat, sebelum ibu berikan asam folat, itu ya penelitiannya ya. Jadi, contohnya Aisyah Safrina mau melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian asam folat pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Jatiwarna. Seberapa besar efektivitas pemberian asam folat pada ibu hamil? Jadi, si Aisyah ini nanti akan memberikan akan memberikan asam folat pada ibu hamil. Sebelum diberikan asam folat, si ibu ini dicek dulu kadar Hb-nya. Habis dicek kadar Hb-nya, kita berikan asam folat. Asam folat misalkan selama 3 hari atau selama seminggu pemberian asam folat tiap hari diberikan. Ya, setelah itu minggu yang keduanya ya sesudah seminggu diberikan kita cek lagi Hb-nya. Ada perbedaan kadar Hb yang satu dengan Hb yang dua. Kebetulan ini ada Hb1, Hb2. Nah, kita mau cek nih. Oke, sekarang kita mulai. Analyze, klik analyze. Klik analyze. Jadi ya, kita mau ngecek kadar Hb. Ya, perbedaan kadar Hb1 dengan Hb2 sesudah si peneliti memberikan asam folat. Klik analyze. Sudah? Jawab sudah ya, kalau sudah ya. Klik compare means. Nah, compare means.
Nah, di sini kita klik yang pair. Kalau yang satu kelompok pair, kalau yang dua kelompok nanti independen. Kita sekarang satu kelompok dulu. Jadi dia hanya satu kelompok. Sebelumnya kita tes, kita berikan asam folat, lalu kita cek HB-nya. Pair sample t-test. Sudah? Klik ya. Klik. Ikutin klik nggak nih? Ikutin Ibu ya, klik. Nah, ini ada pair nih, variabel satu, variabel 2. Variabel satu kita masukkan kadar HB1 nih, kadar HB1 nih. Ada kadar HB1 kita masukin sini itu. Ya. Yang berikutnya kita masukin kadar HB2. Nah, kadar HB1, kadar HB2. Ini kan kadar HB1, kadar HB2. Sudah? Lalu sesudah itu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya tuh. Berarti kadar HB1 itu rata-rata minnya 10,160. Kadar HB2 rata-ratanya adalah 10,130. Ya. Nah, ini Anda mau lihat ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ya ini kok nggak naik ya? Ini gambar mahasiswanya. Nah, ini yang kita lihat. Nih. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kadar HB1 itu 10,160 minnya, kadar HB2 10,130. Standar deviasinya nggak terlalu berbeda nih. Ini standar deviasi, tingkat kesalahannya. Tingkat standar deviasi adalah tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan di antara 30 responden itu sekitar 0,59. Jadi antara satu responden dengan responden lainnya yang sebanyak 30 itu perbedaannya itu sekitar 0,5. Jadi ada yang 10,0,5, ada yang 10,10, ada yang 10,15 begitu. Jadi perbedaan sekitar 0,59 atau 0,6 ya. Kalau yang di kadar HB2 perbedaannya sekitar 0,55 antara satu responden dengan responden lainnya yang sebanyak 30 itu perbedaan kadar HB-nya itu sekitar 0,55. Paham? Itu standar deviasi. Ya. Nah, sekarang yang kita lihat ini. Ya, kita lihat di uji T. Nah, uji T. Nah, kita lihat nih. Pair sample test. Jangan pair yang sample correlation ya. Jangan ini ya. Tes nih, pokoknya yang ada tes-tesan lah. Ini tes. Nah, pair sample test. Pair sample test yang kita lihat adalah sig. Sig itu adalah alpha. Kita alpha selalu mengambil two tail. Ya, two tail. Jangan one tail, two tail. Ya, kita ambil yang two tail. Nah, ini dia. Nilai P-nya, P value-nya adalah 0,798. Nih, perbedaan kadar HB ibu yang pertama, yang pre dengan yang post, itu P value-nya sekitar 0,798. Berarti lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan 0,05? Lebih tinggi atau lebih rendah daripada alfa? Jawab. Lebih tinggi. Lebih tinggi, Bu. Yang tingkat 4 lebih tinggi apa lebih rendah daripada alfa? Lebih tinggi, Bu. Ibu. Nah, kalau lebih tinggi artinya dia signifikan atau tidak? Lebih tinggi dari 0,05 artinya signifikan atau tidak? Tidak. Hah? Artinya signifikan atau tidak? Yang dikatakan signifikan itu kalau lebih rendah atau lebih tinggi daripada 0,05 daripada alfa. Alfanya kan 0,05. Alfa itu adalah tingkat kesalahan. Artinya suatu penelitian itu kesalahannya tidak boleh lebih dari 5%. Artinya itu. Alfa itu 0,05. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, itu sebaiknya tidak lebih dari 5% tingkat kesalahannya. Jadi kalau penelitian Anda lebih besar dari 0,05, itu
Nggak valid penelitian Anda. Variabel yang Anda teliti yang khusus kadar Hb ini tuh tidak valid. Ini lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi, Bu. Lebih tinggi. Jadi dia signifikan atau tidak kadar Hb? Perbedaan antara sebelum dikasih asam folat dengan sesudah asam folat ada perbedaan nggak? Halo? Tidak signifikan, Ibu. Artinya apa? Pemberian asam folat itu berdampak nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak signifikan. Jadi pemberian asam folat terhadap 30 ibu itu tidak signifikan karena apa? Karena dia siknya ini, nih, sik yang tutel ini ya. Siknya itu 0,798 lebih tinggi daripada 0,05. Ya, nah, inilah yang ditakutkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi. Kalau di sini siknya itu tidak bermakna. Waduh, penelitian gue ternyata nggak valid dah. Nah, lo kenapa tidak valid? Nah, lo itu lagi, apakah sampelnya terlalu sedikit ataukah tadi itu distribusi datanya terlalu besar, tidak normal, jadi perbedaan usianya terlalu beragam sehingga akhirnya menjadi tidak bermakna. Artinya adalah pemberian asam folat itu tidak berdampak. Karena apa? Karena antara perbedaan antara HB1 dengan HB2 tidak signifikan. Tidak terlalu menaikkan. Jadi pemberian asam folat itu yang selama 5 hari itu tidak terlalu menaikkan kadar Hb. Berdasarkan data ini ya, berdasarkan data ini. Bukan kalau data yang lain bisa jadi. Kan tiap data beda-beda. Paham? Tingkat 2 paham nggak? Halo, tingkat 2 paham nggak? Paham, Paham, Ibu. Ibu. Kisah paham nggak kisah? Kisah? Paham, Kisah? Ibu. Apa pahamnya coba? Iya, tadi tidak signifikan karena alfanya lebih tinggi signifikannya 0,798 dan itu jadinya tidak valid. Ya, tidak signifikan. Ya, harusnya kalau yang valid di berapa? Di bawah apa di atasnya alfa? Maya Amelia, kalau yang dikatakan signifikan itu kalau di bawah apa di atasnya alfa? Izin jawab Ibu di bawah 0,05. Bagus. Ya, itu berarti hipotesisnya terbukti. Ya, jadi yang kita harapkan itu adalah hipotesisnya di bawah 0,05. Ini kakak kelas kalian nanti yang akan stres nih lihat nih hasilnya. Begitu dianalisis hasilnya dia akan stres nanti. Kalau kalian masih tenang-tenang tingkat 2, ini yang akan memaju ini yang melakukan penelitian yang tingkat 4. Selalu berdoanya begitu dianalisis, dikeluar gini, aduh mudah-mudahan signifikan begitu doanya. Ya, begitu ternyata semua variabel punya 4 variabel semuanya tidak signifikan, stres dia. Mulai mencari bantuan. Bagaimana caranya supaya signifikan ya? Nah, lo, ya, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang nggak pas pada saat Anda menentukan inklusi dan eksklusi. Ya, nah ini berarti ini tidak signifikan karena dia lebih besar daripada 0,05. Ya, artinya adalah tidak berdampak. Ya, termasuk itu yang sedang teman-teman yang sedang yang skripsi yang bikin project. Harusnya nanti hasil post test Anda itu harus lebih tinggi nilainya dibandingkan pre. Dan itu perbedaannya itu harus signifikan. Artinya perbedaannya itu harus tinggi perbedaannya. Sehingga di sini datanya itu harus di bawah 0,05. Itu artinya adalah aplikasi atau edukasi yang Anda berikan dengan dalam bentuk aplikasi itu berdampak, memberikan dampak positif terhadap anak-anak, terhadap siswa SMA, kayak terhadap siswa SD, kayak terhadap siapa saya itu nggak tahu lah itu, ya. Oke, sudah, dah, baik, dah ya. Nah ini nanti, sorry mana nih? Eh, mana ya saya tadi bikinnya? Hmm, mana sih ya? Kok saya udah
Maaf, ini saya sedang mencari interpretasi. Ini, nah ini ya. Nah ini nanti yang Anda tuliskan bukan seperti ini ya. Yang Anda tuliskan nanti interpretasinya. Saya sedang mencari interpretasinya di mana ya? Nah ini. Nah ini kelihatan nggak tulisannya? Apa ini? Kelihatan ya Kelihatan Ibu. tulisannya? Nah ini nih nih. Sorry sorry. Nah ini. Ya, nanti yang ditulis ini seperti ini. Jadi hasil statistik itu hanya merupakan lampiran. Di dalam laporan skripsi, di dalam laporan penelitian yang ditulis bentuknya begini tabel. Jadi data-data yang tadi itu dipindahkan ke tabel. Min-nya berapa, SD-nya berapa, SE-nya, P-value-nya tadi kan 0,789 di sini ya. Nah, jumlahnya berapa tadi 30. Nah, ini kalimatnya nih, kata-katanya seperti ini. Ya, maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan karena dia 0,001. Kalau kita nanti tulisannya maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar Hb pertama dengan kadar Hb kedua. Gitu. Inilah yang kalian cantumkan di hasil, bukan yang SPSS tadi itu di lampiran. Yang kalian tampilkan tuh seperti ini. Ya, ini pelaporannya bentuknya seperti ini, pelaporannya bentuknya seperti ini. Oke? Dah. Ada pertanyaan tingkat 2? Enggak. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Ibu. Tidak itu ngerti apa enggak? Dah. Benar nih. Nanti kalau saya kasih tugas harus bisa ya, tingkat 2 ya. Nanti saya kasih kasus coba cari perbedaan antara ini kamu sendiri, bukan saya, kamu yang ini apa yang nge-share. Oke, sekarang kita masuk ke dua kelompok. Ya, tadi adalah satu kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke dua kelompok. Ya, kita masuk ke dua kelompok, uji T yang dua kelompok. Sekarang kita mau melihat, tunggu, mau melihat ini adalah mau memeriksa eh, hmm, apa ya bunyinya ya? Kadar Hb ya. Kadar Hb antara eh, usia ibu. Usia ibu dulu, usia ibu. Kadar Hb mau melihat antara usia muda dan usia sedang. Usia muda dan usia sedang. Ya, mau melihat perbedaan kadar Hb ibu ya antara ibu yang usia muda, satu kelompok adalah kelompok ibu usia muda dan satu kelompok adalah ibu yang usianya eh, sedang-sedang. Nah, sekarang kita pakai apa? Saya tidak memakai substansi. Kalau pakai substansi, pakai itu tadi eh, usia usia sekian sampai sekian substansi itu berdasarkan teori. Saya pakainya statistik. Apa yang dilakukan terhadap usia? Cut off pointnya gimana? Cut off pointnya? Cut off point. Halo, record into new variable. Coba jelasin, Helvira, gimana record into new variable? Halo? Kan ini usianya masih angka-angka nih. Sekarang usia angka-angka ini mau kita kategorikan. Usia yang 17, 20, 24, 37 mau kita buat jadi dua kelompok. Usia muda dan usia tua atau usia sedang. Gimana caranya?
Halo, Elvira. Ini pelajaran Bu SK ini. Ini pelajaran Bu SK ini. Record Izin into new masuk Ibu. variable. Nah, gimana? Izin Apa Ibu, diklik? Apa yang diklik? bener nggak Bu? Apa yang diklik? Pertama pencet transform, terus pencet Transform. pencet record into different variable, terus Oke, nanti sebentar, masukin sebentar, berapa usia sebentar, Ibu yang sebentar. sekarang, lalu nanti Tar dulu. eh Elvira, sabar dulu. Transform, kemudian apa non? Record. Halo? Ayo Elvira, apa oh, klik apa? izin Ibu, saya Dian Ibu. Oh, Dian. Dian Ya tingkat maaf Ibu. berapa? Saya tingkat 2 Ibu. Oke, bagus, pinter Dian. Habis Ya itu habis transform pencet apa transform, Dian? terus record Mm-mm. into different variable, Good. Terus terus berapa usia Ibu masukin. sekarang, Oke, terus sebentar, sebentar. awal. Sabar dulu. Oh ya Hei, hei, maaf Ibu. hei, hei, jangan ngebut. Woi, tar dulu. Saya kan lagi klik-klik. Apa masukin? Masukin di Ya, sini. masuk. Semua mencoba ya. Semua mencoba, jangan ngeliatin punya saya aja. Semua klik, saya klik, Anda klik. Nah, di sini kasih nama apa, Dian? Kelompok usia Ibu. Atau oke, saya kasih aja ya usia cut ya. Usia cut adalah usia kategori. Atau usia KLP, usia kelompok gitu ya. Oke? Setuju? Bisa nggak, Dian? Ya izin Ibu. Halo? Saya ganti namanya usia itu jadi usia KLP, usia kelompok. Boleh ya? Oke Ibu. Oke, terus saya klik apa? Di lalu labelnya itu Hei, hei, labelnya hei. juga diisi ya Bu. Labelnya nanti aja. Eh, Ibu. Lanjut Klik di apa? all and new values. Ceng dulu dong, Non. Ceng Oh, dulu change jadi ya Bu. usia Maaf, aja maaf, maaf. Nah, nah, jadi sini berubah nih usia menjadi usia KLP. Usia yang tadi angka banyak 17, 18, nah itu mau dikelompokkan. Sudah, lalu klik. Ya izin Ibu lalu all and new values. Terus berapa Terus usianya? Usianya pertama berapa? yang usia paling rendah dulu itu range Cut off pointnya berapa, Non? di 17 tahun Bu, di range lowest stroke value. Enak aja kamu. Cut off pointnya berapa? Kamu mau pisah jadi dua, tengahnya berapa kamu jadi dua? Cut off point. Kamu kan mau pecah nih usia nih. Kamu tahu belajar kan waktu matematika, IPA itu rata-rata. Kalau rata-rata caranya gimana? Semua ditambah-tambah terus dibagi mana? Dibagi dengan jumlah mahasiswa gitu nggak nilainya? Gitu kan? Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 70 nilainya. Betul nggak? Betul nggak begitu? Enggak, ini bahasanya aja. Kalau kamu mencari nilai rata-rata gimana waktu SMA? Mencari rata-rata gimana waktu SMA, Alfitri? Gimana caranya waktu mencari rata-rata waktu SMA? Ada 30 mahasiswa gimana? Ali Fitri. Senyum-senyum aja. Ali Fitri. Ini pura-pura nggak denger apa memang sengaja? Ali Fitri. Alfitri. Izin Ibu, Gimana di, caranya kamu mencari rata-rata? ditambahin semua respondennya terus dibagi berapa jumlah respondennya. Oke. Terus nanti dapat kan? Iya Ibu. Dapat nilainya misalkan 70. Jadi BL-nya adalah 70. Betul nggak? Betul nggak gitu, Fitri? Betul Iya kan? Ibu. Iya NBL-nya Ibu. 70. 70 ke bawah itu NBL-nya jelek. Betul nggak? Nilainya nggak lulus. 70 ke atas nilainya lulus. Betul nggak? Betul Iya atau Ibu. tidak? Oke, berarti cut off point kita itu adalah 70. Itu namanya cut off point-nya 70. Sekarang saya mau tanya ini cut off point-nya berapa usia? Udah dicari belum? Main record into new variable aja sembarangan.
Tahap pertama jangan main langsung record into different variable. Tahap pertama cari dulu cut off point-nya yang tadi itu loh. Paham nggak? Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Ya, susahnya kalau lagi daring nih Paham, gini Bu. nih. Apa? Apa ngertinya apa? Ngertinya apa? Coba Dicari cut jelasin off dulu ke saya point-nya dulu, gimana Bu. caranya. Cari apa? Cut off point-nya atau rata-rata. Nah, gimana caranya cari cut off point? Ya, itu Ibu usianya semuanya dijumlahin dulu. Sejumlah respondennya terus dibagi jumlah Woi, woi, respondennya. kita pakai SPSS bagaimana? Kita pakai SPSS bagaimana? Izin Bu, Nah, klik apa? iya izin Bu, bisa diklik yang analyze Bu. Ini siapa nih? Ini Terus, siapa? Siapa nih? iya izin saya Dini dari tingkat 4 Ibu. Tingkat 2. Oh iya baik, mohon maaf Tingkat Ibu. 2. Izin Iya, Ibu. Ayo, tingkat 2. Izin Apa? Ibu. Mencet Siapa? analyze. Siapa ini? Saya Tingkat kayak 2 bukan? iya tingkat 2 Ibu. Oke, analyze terus. Analyze descriptive statistic frequency Mm-mm. Frequency. Terus maksudnya berapa usia Ibu? usia ya, usia Ya. ya. Oke, terus. Statistik Good. Terus itu yang cut point for-nya. ini ya. Ya, Ini ya. Saya klik-klik ya. ya. Oke. Minimum range Oke, continue ya. consider. Ya, Oke. Terus sudah langsung oke? oke. Oke. Nah, mana Kak? Nah, ini di sini. Sekarang balik lagi. Tadi si ibu itu distribusinya normal atau tidak normal usia. Untuk menentukan kita cut off point-nya mau pakai min atau mau pakai median. Tadi usia ibu itu distribusinya normal atau tidak normal. tidak normal Ibu. Ruli, Ya, Ruli, tadi Ibu. distribusi usia ibu normal atau tidak normal, Ruli? Izin menjawab tidak Ibu, Hah? Tidak normal ya? tidak normal. Tidak normal. Berarti pakai min apa median, Ruli? Pakai median Ibu. Pakai median. Berarti cut off point-nya adalah 25,50. 25,50 kan sama aja 26. Betul nggak? Betul nggak? Nah, barulah kita mulai itu tadi. Jadi tahap pertama itu Anda cari cut off point-nya dulu untuk menentukan kategori. Baru setelah itu apa? Transform record into different variable. Masukkan usia ibu, masukkan usia KLP, change old and new value. Berarti kita bisa bikin di sini angkanya berapa? Lawas itu berapa? 25,50. Betul nggak? Betul nggak? Ini pakainya titik apa pakai Betul, koma Bu. sih? Saya bingung deh. Pakainya titik apa koma sih? Tuh, Titik, Ibu. titik. Nah, 25,50. Kamu kasih angka berapa di sini? Satu Ibu. Satu, pinter. Tolong perhatikan, kalau Anda membuat kategori dari awal, ini terutama tingkat 4, tolong please tingkat 4. Anda dari awal sudah harus menetapkan angka satu itu apakah dia yang buruk atau yang jelek. Angka 2 yang bagus. Ya, jadi semakin tinggi pengkodeannya, apakah semakin bagus atau semakin jelek? Oke, tingkat 4. Contoh misalkan, usia ibu semakin rendah. Berarti kadar HB-nya semakin rendah atau semakin tinggi? Halo, tingkat 4. Tingkat 4.
Anda kan mau melihat nih membedakan ibu cut off point. Usia di bawah 26 dengan usia di atas 26. Mana yang kadar HB-nya secara teori lebih tinggi? Di bawah usia 26 atau di atas usia 26? Tingkat 4? Tidak bersuara. Ini banyak nih tingkat 4. Kok nggak ada yang jawab sih? Saya nanya tingkat 4. Halo? Ayo anak bimbingan saya coba jawab. Siapa nih? Ayo Aina. Aina apa Aida? Ada nggak di sini dia? Ayo jawab. Mana lebih rendah? Mana? Aidatul, ayo Aidatul. Ayo Aidatul, coba jawab. Mana lebih tinggi? Lebih lebih tinggi kira-kira secara teori, lebih tinggi kadar HB ibu muda apa kadar HB ibu di atas umur 26 tahun? Ini 25,50 hampir 26 ya. Tingkat 2, mana lebih tinggi kira-kira? Soalnya tingkat 4-nya pada nggak belajar, nggak ngerti, padahal sudah mau skripsi, tapi nggak ngerti apa-apa. Masa Anda mau cut off point itu Anda harus menguasai lah. Jangan sembarangan bikin cut off point. Jadi pengkodean 1, 2, 3 itu harus hati-hati ya, nggak boleh salah. Jangan sembarang, gue bikin satu aja, gue bikin dua, nggak bisa begitu ya. Anda harus melihat, kalau Anda bikin satu itu adalah yang jelek, 2 itu yang bagus, 3 itu makin bagus, 4 itu sangat bagus, itu semua pengkodean harus mengacu begitu. Sama yang tingkat 2 tolong ya. Tingkat 2. Jadi Anda membuat pengkodean itu jangan sembarangan. Misalkan begini, saya sepakat dari awal Anda tulis, pokoknya kalau semakin rendah berarti dia semakin buruk. Kode 1 atau kode yang semakin rendah itu semakin jelek. Kode yang semakin tinggi akannya berarti semakin bagus. Oke, contohnya gini HB. Kalau semakin rendah, dia berarti angkanya semakin kadar HB-nya semakin rendah. Kalau dia semakin tinggi usianya, kadar HB-nya semakin tinggi. Gimana kamu menentukannya? Anda harus belajar dong. Anda kan sudah tingkat akhir, Anda kan sudah tingkat S1, sudah belajar. Buka bukunya, lebih tinggi kadar HB yang usia muda apa kadar HB yang usia tua? Baca. Jangan sembarangan bikin suka-suka. Semua harus ada referensi ilmiahnya. Ya, inilah namanya ilmiah. Ya, kenapa? Kalau kita bikin, oh saya bikin kodenya, ini kan lowest. Lowest berarti di bawah 25,50. Di bawah angka 25,50 itu berarti rendah. Artinya HB dia nanti kemungkinan rendah. Secara teori semakin muda. Biasanya Bu, kalau usia-usia muda kayak anak remaja, HB-nya pada rendah-rendah Bu. Karena dia kan masih menstruasi apa. Nah, tapi kalau sudah usianya lebih dewasa, HB-nya lebih bagus. Contohnya. Dari mana kamu dapat teori mengatakan demikian, Bu? Ah, itu kalau teori mengatakan demikian betul. Jadi Anda kasih kode 1 misalkan. Ya, jadi di bawah dari usia 25,5 itu dikasih kode 1. Nah, selebihnya Anda kasih aja all other value. Kan Anda cuma punya 2 kategori. Jadi kalau satu sudah Anda kasih kode, yang satunya ya pakai all other value aja. Kecuali kalau tiga baru Anda bikin range ini value true. Nah, karena 2 ya sudah ini 2. Artinya adalah di atas usia, selain usia di bawah 25,50, dia kita kasih kode 2. Nanti selanjutnya variabel yang lainnya pada saat Anda buat kategori, Anda harus konsisten. Contoh menyusui atau contoh misalkan apa ya kandungan, usia kandungan, usia kandungan yang paling atau usia usia apa paritas paritas ya. Jadi misalkan paritas cut off pointnya adalah 2. Jadi kalau ibu yang usianya yang anaknya yang jumlah anaknya lebih dari 2 itu kadar HB-nya lebih rendah. Kalau ibu yang anaknya 2 ke bawah, itu kadar HB-nya lebih bagus.
Kenapa teori mengatakan? Karena semakin sering ibu melahirkan, semakin banyak anemia gitu. Nah, jadi konsisten berarti dua ke bawah itu berarti di angka dikasih angka dua, bukan dikasih angka satu. Hati-hati. Nah, pengkodeannya paham nggak maksud ibu? Jadi konsisten karena apa? Karena anak kalau jumlah anak dua ke atas, HB-nya cenderung lebih rendah. Sehingga kalau nanti cut off pointnya dua, berarti dua ke atas angkanya adalah satu. Dua ke bawah angkanya adalah dua. Nah, jangan salah. Yang ada nanti kamu kebalik. Dua ke bawah di angka kasih angka satu. Dua ke atas dikasih angka dua. Nah, paham nggak maksud ibu? Berarti nggak konsisten. Pokoknya yang bagus-bagus itu di atas, yang jelek-jelek itu di bawah. Secara teori. Paham nggak? Ini ibu, aku udah ngomong panjang lebar, nggak taunya nggak paham. Paham nggak? Ini tingkat dua, paham nggak? Ibu ngomong apa sih, Bu? Nggak ngerti, Bu. Paham nggak? Pengkodean nih, pengkoding, coding. Ini coding nih. Nova Nurutami, paham nggak ibu ngomong apa, Nova? Paham Ibu. Apa Nova? Coba ulangi. Eh, kalau misalnya Kalau di bawah membuat kode 25, harus bagaimana? kalau buat kode, kalau misalnya mau di yang rendah itu buruk, yang makin tinggi makin baik, berarti semuanya harus kayak gitu Ibu. Harus Hmm. konsisten. Gitu. Konsisten ya. Jadi semua variabel ini kan baru variabel usia. Nanti variabel-variabelnya itu variabel yang lainnya tuh harus konsisten. Jadi Anda sebelum memulai membuat kode itu harus dari awal sudah bikin. Kalau dulu waktu Ibu kuliah, Ibu langsung buat catatan. Bikin catatan besar supaya Ibu jangan lupa di komputernya. Kode yang rendah itu adalah yang jelek, kode yang tinggi adalah yang bagus. Sehingga pada saat semua variabel Ibu kasih kode, Ibu sudah konsisten. Secara teori ini lebih rendah, berarti nilainya satu. Secara teori ini lebih bagus, berarti nilainya, kodenya dua gitu. Ya, kalau nanti tidak Anda berantakan. Yang satu yang bagus Anda kasih nilainya rendah, yang ini Anda kasih nilainya nanti pasti berantakan. Dan itu selalu berulang mahasiswa tuh begitu terus. Ini kejadian selalu di bimbingan ibu. Nangis dia, Bu, ada 6 variabel, nggak ada satupun yang signifikan, Bu. Bagaimana saya, Bu? Katanya si mahasiswa gitu. Kenapa tidak signifikan? Nggak tahu, Bu. Saya bingung, Bu. Nggak ada signifikan, Bu. Bla, 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 bla. Coba kamu lihat dulu, lihat. Coba lihat kodenya. Nah, ternyata kodenya dia tidak konsisten. Yang satu yang bagus dikasih angka 2. Giliran yang variabel yang satunya lagi yang bagus dikasih angka rendah. Oh ya ampun, Bu. Kok gitu tuh, Bu, harus konsisten. Dia mikirnya pokoknya kalau yang angka yang rendah pokoknya rendah-rendah aja semua. Nah, itu tadi. Begitu dirubah semua, diulang kodenya baru dia tersenyum lebar. Ada 3 ternyata yang signifikan. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati membuat coding ini. Continue. Sudah kita oke. Nah, sekarang kita lihat usia ibu. Ya, kita lihat usia ibu. Ada nggak di sini usia ibunya nih? Nah, ini usia kelompok nih tuh. Usia kelompok nih. Nih, usia kelompok. Ya. Sekarang kita tinggal kasih nih usia kelompok nih. Di sini variabel view nih. Usia KLP nih. Kita kasih 00 nih. Usia ibu yang dikelompokkan menjadi 2. Nah, baru kita bikin. Tadi satu usia berapa, Mbak Devi? Tita, tadi usia satu berapa? Mbak Devi Tita, usia satu berapa tadi? 25,50 bukan? Ya, usia kurang dari atau kurang sama dengan 25,50 tahun. Nah, usia 2 adalah, sorry, value 2 adalah usia lebih, usia lebih
25,50 tahun. Nah, gini tuh. Oce. Nah, kan sudah ada. Oke. Barulah kita mulai yang tadi. Mulailah yang namanya kelompok yang independen. Ya, yang dua kelompok. Analyze. Klik analyze. Ini sudah dapat belum? Ini semuanya sudah bikin ini belum? Usia kelompok. Udah Usia Ibu, kelompok semuanya sudah buat belum? udah Ibu. Coba share dulu siapa nih, saya pengen lihat nih benar nggak usia kelompok sudah buat. Yoga, coba share dulu kamu Yoga, saya stop. Coba gimana caranya kamu tadi membuat usia kelompok? Ayo Yoga, Yoga, Ya, sebentar Ibu. coba tampilkan punyamu dulu. Tampilkan dulu. Ibu mau lihat. Usia kelompok. Mana coba klik usia kelompoknya. Data view, data view, data view, data view. Mana usia? Kok ada titik-titik gitu? Kok ada titik-titik Yoga? Itu titik-titik Yoga. Itu, ngawur. Salah kan? Itu usia kelompok kenapa dari titik-titik itu? Kenapa Yoga? Hapus dulu usia kelompok. Delete. Delete usia kelompok. Ya, sebentar. Delete usia kelompok Yoga. Delete aja sudah. Delete. Delete. Klik kanan. Klik kanan. Kok semuanya delete? Nah, delete. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Situ klik kanan. Mana delete? Clear, 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 clear. Oke. Coba kamu buat lagi. Coba buat lagi dulu. Cut off point-nya berapa? Coba transform. Analyze dulu, analyze, analyze, analyze. Analyze, buat cut off point. Kamu tahu nggak buat cut off point? Cari tengahnya rata-ratanya. Cut off point-nya dulu cari. Yoga mencari cut off point, mencari rata-rata. Heeh. Terus, frekuensi. Terus, HB ya Bu? kok usia ibu? Berapa usia tuh? Berapa usia tuh? Pindahin dulu usianya, pindahin dulu. Reset, 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 reset. Nah, oke. Usia sekarang. Masukin. Terus klik apa? Dulu. Dulu. Statistik. Nah, ini. Statistik. Isi. Semua, min, median. Mode juga Bu. Iya, kamu ngapain aja sih dari tadi? Cepet, ayo. Minimum, maksimum, cepat. Minimum, maksimum, standar deviasi. Oke, 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 oke. Nah, berarti Bapak pakai min apa median? Mediannya 25,50. Sudah? Sekarang baru record into new variable. Record into new variable. Transform. Terus klik reset dulu, reset, reset, klik reset, klik reset di bawah. Jangan dimasukin klik reset kamu. Dah, Bu. Sudah. Jangan pernah menghapus ya, tolong klik reset. Jangan dibiasakan dipindahkan begitu saja. Harus klik reset. Paham? Paham Biasakan klik Bu. reset. Jangan main pindah-pindahin aja. Ayo mana tadi? Usia ibu, bagus. Masukin. Oke. Bikin usia cut. Usia cut aja, usia cut. Nah, oke. Change. Terus, oke. Lowest berapa? 25,50. Oke, 26 juga nggak apa-apa. 25, oke. Ya, kasih angka. Berapa? Satu. R. Terus all other value. All other value aja, kan hanya dua. Oke. Value dua. Dasar sembarangan. Reset. Ulang lagi.
Belum juga dikasih kode, makanya hilang dia. Tik 50. Satu. Oke. Add dulu, add dulu, add dulu, add dulu sana add. Nah, kok else sih? Kok else? Reset lagi, reset lagi. Ulang lagi. Cancel, cancel. Aduh Tuhan. Satu aja berantakan. Nyambung itu, nggak bisa nggak nyambung. Ceng, udah. 25,50. Satu-satu dulu. Ini siapa si Yoga kemerungsung banget sih satu. Add. Add dulu, add. Ah, kamu. Nah, Nah, baru all other value. Kasih angka dua. Sana angka duanya belum. Value. Nah, add. Nah, nah, continue. Oh, ampun dah. Oke. Coba lihat datamu. Mana datamu? Bukan di situ datamu, datamu. Datamu, data, data, data. Nah, terisi nggak tuh, Yoga? isi Bu. Nah, tadi kamu apa? Titik-titik. Tadi ini Bu kayak Ngawur terburu-buru banget. jadinya. Nah, iya, makanya jangan Nah terburu-buru itu dia ya. Bu. Gitu dia. Udah kayak aman Bu. Oke, ayo. Sudah. Bikin Sudah. itunya, variable view-nya, Yoga. Bikin variable view-nya. Oke, usia cut. Nah, usia yang dikelompokkan. Usia yang dikelompokkan jadi dua. Usia aja langsung usia. Kan usia cut sudah ada. Usia dikelompokkan jadi dua. Hmm. Dah, bikin value-nya. Value-nya, value, value, value. Oke, klik. Nah, angka satu tadi apa? Satu itu kurang dari sama dengan 25,50. Hmm. Itu ada tanda itu loh, tanda yang itu tanda tanda yang segitiga miring. Ih, pakai itu sudah tulis aja deh, pakai tulisan deh. Kurang dari atau sama dengan 25,50 dah bikin aja. Nah, sama dengan kurang sama dengan nah 25,50 tahun, titik 50 tahun. Nah, satu add. Nah, dua lebih lebih 25,50 tahun. Nggak pakai sama dengan dong. Orang yang di bawah sudah sama dengan masa ih kamu mati-mati kamu saya cubit kamu ya. Ya, 25,50 tahun. Oke. Ya, good. Nah, cakep. Ya, oke. Oke, oke. Nah, desimalnya nolin aja, Yoga. Desimalnya nolin. Nol, nol. Oke, good. Data view. Udah nggak usah itu data view. Nah, kan bagus. Udah, Yoga. Oke. Oke Bu, Nah, aman Bu. sekarang kamu stop. Apa? Apa lagi? Yoga, kamu stop. Sekarang gantian Ibu Yoga. Oke sebentar Bu. Nah, Nah, udah ya, udah pinter Yoga. iya Bu. Makanya mau kalau disuruh. Oke, sekarang kita masuk ya. Sudah ada. Nah, sama-sama semua. Salah ding. Saya belum share. Hah, belum share, belum share, belum share. Oke, sudah semua? Kelihatan data Ibu? Kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Oke, sekarang kita masuk yang independen, yang dua kelompok. Ya, analyze, klik analyze. Sudah, semua klik analyze. Jangan sampai ada kayak yoga tadi yang titik-titik ya. Tadi yoga itu enggak ini, jadi dia angka duanya belum dimasukin sama dia, makanya keluar titik-titik itu. Titik itu artinya missing. Ada data yang hilang atau ada data yang tidak komplit. Ya, oke. Analyze sudah. Lalu Anda klik compartments. Nih compartment sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan pair, kalau sekarang independent sample t-test. Klik independent sample t-test. Sudah semuanya?
Nah, tadi kita mau kan lihat HB. Kita mau melihat kadar HB ya pada ibu yang usianya kurang dari 25,5 tahun dengan yang di atas 2,5 tahun. 25,5 apa sih 25,50 tahun itulah ya. Nah, sekarang kita masukin yang mau kita lihat apa? Rata-rata HB aja ya. Rat HB aja ya. Rat HB udah punya semua kan? Punya rat HB. Masukin rat HB-nya di sini. Nah, grouping namanya aja grup. Grup namanya saja grup. Berarti kelompok. Berarti yang kita masukin apa di sini? Apa yo? Yoga yang dimasukin apa berarti yoga? Yoga, enggak. Ya, Ibu. Yang dimasukin di sini apa di grouping ini? Berarti kadar HB-nya kan? Itu kalian habis sih. Yang tadi udah dikelompokin ya 6. Kadar HB emang kita kelompokkan. Yang kita kelompokkan apa? Usia Ibu. Yang kita kelompok. Hah? Usia ini. Ah, Kelompok Ibu. usia. Masukin nih. Pengelompokan nih kan nih. Pengelompokan usia ibu. Pengelompokan usia. Kok ini ya? Pengelompokan usia. Saya kok nggak ada ya? Nah, ini nih. Usia ibu yang dikelompokkan tuh menjadi usia KLP tuh. Usia KLP nih. Nah, masukin sini. Usia KLP. Sudah. Udah belum? Yang tadi loh, usia yang dikelompokin tadi loh, yang pakai cut off point, pakai itu. Sudah? Lalu kita klik define group. Nah, define group. Tadi kodenya 1 dan 2. Kalau Anda bikin kodenya 1 dan 2, bikin kodenya 1 dan 2. Jangan Anda bikin 0 sama 1. Nanti dia nggak kebaca. Orang Anda kasihnya 1 2, kok Anda bikinnya 0 1. Jadi sesuai dengan cara tadi kita kasih kode ya. Kalau kita bikinnya 1 2 1 2. Kalau 0 1 0 1. Monggo silakan. Sudah sampai sini? Kita continue. Klik continue. Klik OK. Di sini udah paham belum? Yang ini? Udah ya? Udah pada nyampe sini belum? Ini udah nyampe belum? Udah, Ibu. Yang tingkat 3 ini udah nyampe. Tingkat 4 tadi udah nyampe belum ini? Halo? Sudah, Ibu. Oke, oke nih. Nah, sudah keluar hasilnya tuh. Yang dibaca yang mana? Yang ini nih, independent sample t-test. Nih, independent sample test. Nih sama kayak tadi. Kalau tadi kan dependent, kalau sekarang independent. Untuk mahasiswa yang tingkat akhir yang pakai 2 kelompok ya. Antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Namanya kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Pre dan post test without control. Pre dan post test with control. Itu biasanya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau with control, ada kontrolnya, berarti dia kelompok. Ada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Berarti pakainya independent sample test. Tapi tanpa without control, jadi hanya satu kelompok saja, itu namanya tadi pakai pair t-test. Ya. Nah ini. Nah ini sekarang kita lihat independent sample t-test. Ya. Ini jadi ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu SIG-nya. SIG ini alfanya 0,329. Jadi yang pertama adalah, tolong perhatikan, yang pertama Anda lihat adalah karena ini ada 2 variabel ya, variabel kurang dari 25,50 tahun dan variabel kelompok kurang dari 25 sampai 50 tahun dan kelompok di atas 25,50 tahun, sehingga dia ada 2 kemungkinan alfanya ada 2. Alfanya ada 2 nih. Signya ada 2 kan? Signya ada yang 0,198, ada 0,199. Nih signya ada 2. Kelihatan nggak sih kursor ibu bergerak? Kelihatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, saya pilih yang mana?
Signya itu, yang sig to tailnya itu mau pilih yang mana? Yang 0,198 apa 0,199? Nah itu. Untuk memilih yang mana, kita lihatnya di sini nih. Yang sig, yang Leven Test for Quality of Variance. Lihatnya di sini nih. Nih, lihatnya di sini. Jadi untuk memilih yang sig ini, yang atas apa yang bawah, Anda melihatnya patokannya di sini. Leven test. Leven test for equality. Nah, di sini. Ya, ini Anda lihat di sini. Nah, ini berapa nih? Signya berapa? 0, 0, 329 Ibu. 329. Nah, karena dia lebih besar daripada alfa, ya, karena dia lebih besar daripada alfa, berarti variansnya sama, tidak berbeda. Kalau lebih kecil daripada alfa, itu kan terjadi perbedaan, artinya ada perbedaan, ada signifikansi. Tapi kalau dia lebih besar daripada alfa, dia itu tidak ada perbedaan, artinya adalah tidak ada kesamaan, sehingga pakainya pilihnya yang assume. Assume. Ya, kalau di sini signya itu lebih kecil daripada 0,05, lebih kecil daripada alfa, pilihnya yang not assume. Tapi karena dia lebih besar daripada alfa, ya, 0,329 kan lebih besar daripada alfa, pilihnya yang assume. Kalau assume kita tarik garis, berarti pilihnya yang 0,198. Sudah, paham? Paham nggak? Lu, Paham, Ibu. pahamkah? Paham nggak? Dian Tri Octavia, paham nggak, Dian? Dian Tri Izin Octavia, Ibu, paham paham, nggak? Bu. Hah? Halo? Dian? Dian Iya, paham Bu. nggak? Paham nggak, Dian? Paham, Ibu. Apa coba, Dian? Mana kita membedakannya, mau pilih yang seek to tell ini yang atas apa yang bawah, gimana caranya, Dian? Dian, kita gimana caranya, Dian? Izin Ibu lihat yang di table independent sample testnya, di sig-nya itu kan lebih dari alfanya, Ibu. Yang mana? Yang di mana? Di kolom Livin. Ini yang di kolom Livin ya. Lihatnya di sini dulu. Terus gimana? Yang pertama kamu lihat di mana? Di Izin Ibu yang mana? sig-nya, Bu, yang sig 329. Ah, itu artinya apa? Artinya Izin apa? lebih dari alfa, Ibu. Hah? Artinya apa? Artinya apa? 0,329 itu artinya apa? Tidak signifikan, Ibu. Tidak signifikan. Oke, kalau tidak signifikan pilihnya yang mana? Yang assume apa yang not assume? Kalau tidak signifikan pilihnya yang assume, ini kan ada dua nih, assume dan not assume. Assume dan not assume. Kalau dia tidak signifikan atau lebih dari 0,05, pilihnya yang variance assume atau variance not assume. Assume, Ibu. Assume, ya, pilihnya yang assume. Kalau dia di bawah 0,025, 0,05, pilihnya yang not assume. Tidak sama, tidak berbeda, ya. Nah, kalau yang assume, kita tarik garis, pilihnya yang pas deretan ini. Jadi yang kita pakai itu signya yang sig to tail ya, bukan yang sig ini. Bukan sig yang live-in. Ingat ya, bukan yang sig live-in. Ya, bukan yang sig live-in. Yang kita pakai adalah sig yang to tail. Cuman untuk memilih apakah to tail yang atas atau yang bawah, patokannya adalah sig pada live-in. Paham? Sudah? Paham nggak? Tingkat 4 paham nggak? Halo?
Tingkat 4 paham nggak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham. Nah, sekarang tinggal kita bikin itunya, kata-katanya, narasinya. Nah, narasinya seperti ini. Nih, interpretasinya ini nih. Ini narasinya. Jadi nanti di laporan penelitian tuh ini bunyinya penyajian dan interpretasi laporan atau hasil penelitian. Jadi bukan ya, SPSS-nya ya, buatnya tabelnya seperti ini. Kalau ini kebetulan menyusui. Kalau tadi bukan menyusui, tapi adalah kelompok umur. Ya, umur misalkan umur tadi kurang dari 25 dan umur yang lebih dari 25. Berapa minnya SD-nya nanti Anda ambil dari hasilnya tadi tuh. Nah, terus ini bikin kalimatnya rata-rata jadi begini. Persis kalimatnya seperti ini nanti. Hasil uji statistiknya. Jadi yang pertama adalah nih, kalimat pertama rata-rata. Berarti berapa rata-rata kadar HB ibu antara yang usia kurang dari 25 tahun dan usia lebih dari 25 tahun. Anda jelaskan di sini dulu nih. Itu adalah narasi pertama. Narasi kedua, Anda menjelaskan hasil uji statistiknya. Hasil uji statistik tadi P-nya adalah 0,198, bukan yang 0,325 ya. Bukan yang di kolom Levin. Kolom Levin itu hanya untuk sebagai panduan apakah milih assume atau not assume. Yang dipakai adalah sig yang two tail. Karena dia itu lebih dari 0,05, berarti dia pakainya yang assume. Assume tadi 0,198. Berarti di sini P-nya adalah 0,198. Berarti pada alfa 5% tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Artinya adalah ya dia tidak signifikan atau bisa juga disebut tidak signifikan. Tidak signifikan tidak signifikan untuk kadar HB ibu antara ibu yang usianya kurang dari 25 tahun dengan usianya 25 tahun. Ya, jadi tidak signifikan. Artinya usia ibu yang kurang dari 25 tahun dengan usia ibu yang di atas 25 tahun, kadar HB-nya tidak ada perubahan. Ya, dari dua kelompok. Kalau yang tadi kan satu kelompok pre dan post. Kalau ini dua kelompok dibandingkan. Oke? Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke kai kuadrat? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke kai kuadrat. Ada pertanyaan nggak? Ada uji ANOVA, kalian nanti uji ANOVA kayaknya jarang sih. Ada beberapa nanti uji ANOVA, tapi di ini aja sendiri. Uji ANOVA tuh sama ya. Kalau uji ANOVA tuh kalau tiga dia. Ya, kalau uji ANOVA tuh kalau tiga. Maula, kenapa Maula? Ini Bu, mau Maula. lebih jauh lagi. Ini ada beberapa pertanyaan sih Bu. Yang pertama tadi yang saya penasaran itu salah satunya tadi kenapa pakai yang pas normalitas data Ibu yang Komograph itu setahu saya kan kalau Komograph itu kan kalau sampelnya lebih dari 50 ya Ibu. Dan kalau Lebih dari 30, Non. Lebih oh, dari 30. lebih dari tiga. Heeh. Kalau 30 atau lebih dari 30. 30 atau lebih dari 30. Berarti kalau Heeh. Sapiro selain dari di bawah 30 ya Bu ya. Di 29 ke Saya tidak rekomendasikan Safiro karena tidak ada penelitian yang jumlah sampelnya kurang dari 30. Kalau Anda penelitian kurang dari sampel 30, mendingan say goodbye aja deh. Udah pasti dia tidak akan bermakna. Tidak ada hasilnya. Penelitian itu apalagi yang sifatnya itu cuma satu populasi atau dia bukan case control. Apa namanya? Cross seksional. Cross seksional tuh harus di atas 100. Ya, nggak bisa cross seksional di bawah 100. Kalau ada sampai pembimbing yang cross seksional di bawah 100 itu berarti dia tidak memahami tentang penelitian itu saja. Ya, karena kalau cross seksional itu harus datanya yang banyak. Kalau datanya tidak banyak tidak bisa pakai cross seksional. Namanya survei. Cross seksional kan survei. Masa survei sedikit? Survei itu harus banyak. Yang boleh datanya itu sedikit adalah yang dia kuasi eksperimen, yang pre dan post, yang ada perlakuan. Kalau survei tidak ada yang di bawah 100, mohon maaf.
Saya sudah 3 tahun sampai S3 nggak ada. Kalau sampai 50 Bu, saya pakai cross sectional. Saya ketawa. Ya, jadi nggak ada Anda pakai bilang Safiro ya. Jadi kalau Anda cross sectional ya udah pakai yang itu. Ini kan parametrik dan non parametrik jadinya nanti. Iya, Ibu. Ya pakai non par dan non par. Iya, terima kasih Ibu Oke untuk ya Mbak. Ya, jadi jangan Anda dapetin data itu sedikit. iya, Ibu. Tolong mahasiswa yang mau tugas akhir, jangan Anda berusaha mendapatkan sampel sedikit-dikitnya salah. Kalau Anda mencari sampel yang sedikit-dikitnya, Anda nanti akan terasa pada saat akhir. Mahasiswa ada, oh senang. Harusnya justru bertanya, aduh kenapa sampel saya cuma sedikit ya? Nah gitu. Karena saya khawatir nanti kalau sampel saya sedikit, pada saat dianalisis hasilnya nggak bagus. Tidak ada yang bermakna. Atau banyak sekali bias. Gitu. Saya malah bingung kalau mahasiswa sampelnya sedikit tuh tertawa. Bu, tolong dong Bu, jangan banyak-banyak. Saya bingung, kamu mau penelitian atau mau apa sih? Nah, itu saya malah tanya. Ya, orang justru kalau sampelnya sedikit malah bingung. Kalau bisa sampelnya banyak. Ya, makanya kalau Anda sampelnya sedikit perhitungan, waduh seneng saya sampel saya cuma 30. Mohon maaf, Anda berarti salah. Coba cari lagi penelitian lainnya yang pada saat dihitung sampelnya menjadi lebih dari 100 atau minimal 100. Ya, cross seksional. Lain kalau dia eksperimen ya. Jadi pakai uji coba pre dan post. Kalau itu boleh di bawah 100 juga boleh. Kenapa? Karena dia menguji. Ya, karena dia menguji. Iya, Oke, terima kasih Ibu. Ibu yuk. masih ada satu Sekarang pertanyaan kayak lagi. apa lagi? Sudah ya, kita lanjut ke kayak kuadrat dulu nih. Kayak kuadrat. Oke, kayak kuadrat sama. Kita juga kayak kuadrat mengecek idenya dulu ya. Kriterianya itu adalah dia harus apa? Distribusi datanya. Ya, soalnya ini berpacu dengan waktu. Nah, kalau kai kuadrat, dia itu sudah pasti, kalau tadi kan angka ya, kai kuadrat itu sudah pasti dia harus kelompok. Semua datanya dikelompokkan. Ya, datanya HB dikelompokkan. Pokoknya kategori. Sifat datanya harus data yang kategori. Ya, itu kalau yang kai kuadrat datanya adalah mesti kategori. Ya, sekarang coba catat. Kita mau melakukan penelitian hubungan antara pendidikan ibu dengan eh hubungan antara kandung ini apa sih kandung? Kandung itu adalah berapa usia? Hubungan antara usia gestasi kan ya. Usia gestasi nih, hubungan antara usia gestasi dengan apa kadar HB. Hubungan antara usia gestasi dengan kadar HB atau rata-rata HB. Enggak rata-rata lah, kadar HB. Kadar HB kita pakai rata-rata HB. Karena chi kuadrat adalah penelitian yang datanya kategori, berarti usia kandung harus dikategorikan, artinya harus ada cut off point-nya. Rata-rata HB juga harus dikategorikan, berarti harus ada cut off point-nya. Itu tahap pertama. Ya, karena chi kuadrat itu adalah kategori. Baik itu variabel independen maupun variabel dependennya harus kategori sehingga harus dibuat kelompok. Jadi ini kan kandung ini kan belum kategori nih. Masih usia kandungan 8 bulan, 16 minggu, 8 minggu, 16 minggu. Nah, sekarang harus Anda kelompokkan. Rata-rata HB juga masih angkanya masih terbuka. Datanya masih data angka terbuka, berarti harus dikelompokkan. Oke, sekarang siapa yang mau jadi volunteer? Kayak kuadrat. Oke, sekarang kita kelompokkan dulu. Catat, catat. Catat tolong tingkat 2. Saya mau melakukan penelitian. Penelitiannya adalah hubungan antara usia kandungan dengan kadar HB. Hubungan antara usia kandungan dengan kadar HB. Sudah?
Udah catat belum? Nah, sekarang gimana caranya saya harus pertama, tahap pertama harusnya adalah distribusi dulu, lihat ya, distribusi datanya normal atau tidak normal. Kenapa? Karena nanti pada saat cut off point, penetapan cut off pointnya, Anda mau menggunakan mean, atau menggunakan median. Anda menggunakan mean atau menggunakan median. Ya, jadi tahap pertama adalah Anda harus lakukan dulu pengecekan distribusi data. Datanya berdistribusi normal atau tidak, itu tahap pertama. Ya, kenapa? Karena Anda akan melakukan cut off point, pemotongan. Nah, cut off point itu Anda mau menggunakan mean atau mau menggunakan median. Nah, oke. Nah, sekarang cek dulu kandungan ini sama rata-rata HB. Tadi gimana caranya untuk mengecek normalitas data? Ayo, silakan siapa mau volunteer? Cepat, cepat. Izin Ibu Siapa mau untuk volunteer? Ayo, siapa mau volunteer? izin Bu, Hmm? Klik apa? klik analyze Ibu. Oke, terus Terus apa lagi? descriptive analysis, Terus? terus Hmm? export Ibu. Hmm? Ini saya riset ya. Apa Mana? yang mau kamu ambil kandungan ya? Usia kandungan ya? Usia kandungan sama apa rata-rata HB? Tanda Terus terhap klik ya apa Bu. non? Explore Ibu. Terus klik plots Ibu. Nah ini, coba lihat Kolmogorovnya. Nih. 0,222-nya. Berarti distribusinya apa ini? Lebih besar dari 0,05. Distribusinya normal atau tidak normal? Izin Ibu tidak normal Bu. Hah? Lebih besar. Normal Bu. Kamu nanti. Nah, baru aja saya mau cubit Atia. Tapi gimana cara nyubitnya kalau di zoom gitu yuk? Normal ya, kan lebih besar dari 0,05. Tolong jangan jangan liar sama yang hipotesis ya, uji hipotesis ya. Kalau uji hipotesis alfanya kurang dari 0,05 itu berarti tidak ya. Jangan ya, kalau untuk kebalikannya, kalau untuk tes normality itu kebalikannya dari uji hipotesis yang itu ya. Jadi normal ya, pakainya jadi apa? Cut off point-nya, Atia? Eh, Di sini nih. Pakainya apa? pakai mean Ibu kalau normal. Pakai Mian, bagus. Oke, tahap pertama sudah dapat. Terus tahap kedua kita lakukan apa? Pengkategorian, ya kan? Betul nggak? Mengkategorikan usia kandungan dan mengkategorikan rata-rata HB. Coba catat dulu usia kandungan itu adalah eh, berapa usia kandungan ibu berapa? 10 10,50 11 bulan aja gimana? Bisa nggak? Kita buat 11 bulannya. Oke? 10,50 itu adalah 11 bulan. Ya. Oke, rata-rata HB itu adalah 10,1450. Kita buat aja 10 ya. Setuju? 10 aja ya. 10,1450. 10. Atau 10,1450 juga nggak apa-apa sih. Sudah catat ya? Tolong catat. Terus klik apa lanjutnya, Atia? Atia. Siapa selain Atia? Siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau coba? Itu baru tahap pertama. Tahap kedua bikin apa? Ayo, siapa lagi? Jangan Atia lagi. Siapa mau jadi volunteer? Ayo nanti dibantu. Siapa mau jadi volunteer? Tingkat 2, Maya. Klik apa, Maya? Maya Amelia.
Selanjutnya klik apa? Maya Amelia Hasana. Klik apa Analyze, Ibu. selanjutnya? Klik, Analyze. klik apa? Analyze. Untuk apa kamu nih analyze? Untuk cut off point kamu klik apa, Non? Untuk membuat pengkodean kategori kamu kliknya apa? Oh, maaf Ibu, yang transform. Pinter. Ayo, transform satu-satu dulu ya. Apa kliknya? Ini ya, Non. Yang Apa? different into record into different. Variabel. Ya. Yang mau kita masukin tadi apa? Tadi yang mau dimasukin apa sih usia kandungan ibu ya? Usia sama HB, Ibu. Ya, usia kandungan ibu. Jadi, ini usia kandungan ibu benar nggak sih nih? Jadi saya bingung usia sama usia. Jadi usia apa ini ya? Tunggu, usia berapa usia kandungan ibu? Kandung, usia kandungan ibu. Nah, kandung. Berarti saya bikin kandung kat ya. Kandung KLP. Kandung kelompok. Satu lagi apa? Tapi nggak bisa. Satu dulu. Ini mau satu-satu. Klik apa, Non? Yang Klik apa change, lagi? change Ibu. Ceng udah nih. Udah ceng tuh. Tuh udah ceng. Klik apa Yang lagi? old and Oke. Oke. Terus, tadi berapa patokannya, Mbak? Patokannya tadi berapa? Usia kandungan? 10 1 40. 11 bulan Usia Ibu. kandungan? 11 Hah? 11 Ibu. 11. 11. Berarti lawes ya. Lawes 11. Kok lawes 11? Lawes 10,599. Itu 11 bukan sih? Salah ya? Ya udah. Lawes di bawah daripada 11. Ya. Klik angka berapa? 1 Ibu. Satu. Satu kurang dari 11. Sekarang kan kita mau bicara tentang apa nih tadi? Kandungan sama apa? Kandungan Ada sama apa rata-rata HB? Tolong perhatikan tadi konsisten. Kandungan ke bawah itu kurang dari 11 bulan.